Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Semaikan benih firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Lewat hamba-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh mendengarkan pesan firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidup. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, Yesusku. Mari kita angkat pujian ini dari awal bagi Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan Yesus. Ajaib perbuatan kami dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidup. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau besar, Engkau ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib
dipulihkanmu. Dan ajaib Yesus, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar dan ajaib Yesus, hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkanmu. Kau besar dan ajaib Yesus, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, Yesusku. Haleluya, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur di langit-Mu Yesus. Haleluya. Mari angkat suara sembah Dia. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Engkau ajaib Yesus. Haleluya. Kau besar dan ajaib Yesus, hidup kami Tuhan. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkanmu. Kau besar dan ajaib Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar, besar dan ajaib Yesus. Kau ajaib Tuhan Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkanmu. Kau besar dan ajaib Yesus, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, Yesusku. Berterima kasih kami atas kebaikan, pemeliharaan, dan pelindungan-Mu Tuhan. Untuk masa-masa pandemi yang mereda, untuk kesempatan-kesempatan lagi menikmati keindahan kebaikan-Mu. Kami bersama keluarga kami dan sisi keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mendengarkan akan isi hati Tuhan, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Urapi kami semua dan berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang hidup sukses bagian ketiga dari kehidupan Nabi Elia, serial 5 jawatan. Serial 5 jawatan pada edisi kali ini, hidup sukses yang keempat, kita belajar tentang Rasul Paulus. Mengapa kita mengambil kehidupan Rasul Paulus? Karena sebenarnya Rasul Paulus merupakan Pareto, suatu gambaran kehidupan kekristenan seperti bangsa-bangsa lain di luar Israel. Bila ke-12 rasul yang lain merupakan saksi mata, mereka yang
selama 3,5 tahun mengikuti Tuhan Yesus, makan minum, melayani, dan diajar secara langsung. Berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang tidak pernah duduk sama-sama, tidak pernah mendengar pengajaran secara langsung, tetapi lewat pimpinan Roh Kudusnya, Rasul Paulus memperluas hikmat pengertian tentang kitab suci. Jadi kalau disandingkan, Rasul Paulus adalah rasul yang tepat untuk kita jadikan parameter untuk pembelajaran tentang hidup sukses dalam dimensi rasul. Mari bersama-sama kita lihat lebih dulu bagaimanakah ketiga parameter hidup sukses itu kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Amin. Amin. Rasul Paulus nama aslinya adalah Saulus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat secara harfiah bahwa Saulus adalah satu pria yang saleh secara lahiriah. Kenapa? Karena kita bisa melihat keberadaannya, dikatakan Saulus mengancam dan hendak membunuh murid-murid Tuhan. Kesalehannya dalam dimensi agamawi, kesalehan yang keliru ini kitab suci. Dan ini sejarah, dan ini true story, dan ini bisa terulang, dan kita sudah mendengar banyak kesaksian di medsos, di kesaksian hamba-hamba Tuhan, kesaksian hidup masa lalu mereka seperti Saulus. Mereka saleh, sangat bela agama dan membenci orang-orang Kristen, bahkan hendak membunuh mereka dan menganggap bahwa semua itu adalah perbuatan baik kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus juga sudah pesankan bahwa ada orang yang menyangka membunuh kamu sudah berbuat baik kepada agama dan kepada Tuhannya. Semua perkataan Tuhan Yesus itu tergenapi. Dan Saulus, selain saleh dan sangat agamawi, dikatakan Saulus juga adalah salah satu pria yang bersemangat. Kenapa? Kitab suci mengatakan dengan jelas sekali, sementara itu berkobar-kobar hatinya. Nah, ini bicara tentang seseorang yang bersemangat, penuh dengan kekuatan dan emosi. Ini seperti Musa. Selama 40 tahun usia Musa di Mesir, dia berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatan. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Saulus inilah yang menjadi suatu parameter untuk kita memahami kehidupan manusia lama kita. Ketika Roh menyingkapkan hidup saya, dan saya bersyukur kenapa saya mentaati Tuhan untuk memberi diri dipilih jadi ketua RW. Karena ternyata pembelajaran Tuhan lebih luas dibalik apa yang terjadi di dalam melayani sebagai abdi masyarakat. Inilah bentuk pelayanan sosial, bentuk cinta bangsa, cinta tanah air, cinta lingkungan, cinta masyarakat, memberi diri, terpilih dan dipilih jadi ketua RW. Dan ketika saya masuki beberapa hari dan beberapa minggu, beberapa bulan, saya mengalami hal-hal yang tak biasa. Saya terkaget-kaget sejak semula. Kenapa? Karena ternyata apa yang saya bayangkan buruk di dunia rohani, ternyata proses dan belajar di balik masyarakat lebih berat. Karena itu saya berkata,
seburuk-buruknya dunia rohani, dunia gereja, jauh lebih baik daripada hal-hal yang diproses dalam kehidupan masyarakat. Ini pembekalan Tuhan. Setiap perkara yang kecil akan datang perkara yang besar, dan tidak ada hal yang besar kalau kita tidak menangkan hal-hal yang kecil. Demikianlah kehidupan manusia lama kita seperti Saulus. Saya mengalami rasa dilukai lagi. Saya mengalami suatu perasaan yang seperti zaman dulu sebelum punya Tuhan. Lalu saya berlari dan bersujud kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Inilah pesan dari Roh Kudus, inilah pesan firman Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, datanglah, duduklah, menyembahlah di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena di bawah kehendak Tuhanlah semua solusi itu tersedia. Dan kita percaya bahwa solusi Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saya merasakan hal yang berbeda ketika saya melihat, kok saya sebagai ketua RW sepertinya balik ke manusia lama, mudah tersakiti, kok mudah tersinggung, dan begini begitu. Lalu saya datang di bawah kaki Tuhan dan menangis. Satu jawaban Roh Kudus, kembali untuk mencapai damai sejahtera Yesus. Jadi ketika saya datang, saya bersujud, saya berdoa, dan kita memang ada banyak kali melewati masa-masa doa puasa. Ketika Tuhan kembalikan damai sejahtera Yesus itu, saya kembali seperti ciptaan baru. Jadi kisah pertobatan Saulus ini, manusia lamanya ini, mesti kita kenali. Kali di dalam kehidupan kekristenan ini, kita sudah dibaptis, sudah dibekali dengan roh para nabi, yaitu Roh Kudusnya. Kita senang dengan manusia lama kita, atau kita kembali masuk penjara manusia lama, kita main menyakiti, disakiti. Kita ikut hukum dunia, kita berbuat jahat kepada orang yang jahat kepada kita, kita berbuat lebih baik kepada orang yang baik, kita lakukan hukum jual beli. Sementara kita lupa ketika menjadi ciptaan yang baru, kita mengikuti hukum kasih. Hukum yang mengalah, memberi, dan membiarkan Tuhan berdaulat, Tuhan menghakimi. Bahkan musuh-musuh pun harus kita kasihi. Nah, keadaan inilah yang melemahkan gereja-gereja Tuhan. Kenapa? Karena banyak umat Tuhan terjebak di dalam kehidupan manusia lama, terpenjara lagi di dalam kehidupan manusia lama, tersakiti lagi. Jadi mereka seakan-akan jatuh ke lumpur penghisap. Ketika masuk, terus terhisap, dan mereka berusaha untuk keluar, makin lama makin terhisap. Mereka lupa bahwa Tuhan punya tongkat, Tuhan punya cara. Kalau kita bertenang, daya hisap, kekuatan manusia lama, kekuatan agamawi, kekuatan setan-setan, itu tidak sebanding dengan kekuatan Tuhan. Karena ketika kita tidak bisa melihat apapun, kita coba keluar dengan kekuatan kita di balik kesulitan hidup, kita akan terus tenggelam. Akhirnya binasa, hancur, bangkrut, keluarga berantakan, bisnis berantakan, karir mandek, kehidupan penuh kepahitan, akhirnya banyak penderitaan dan harga mahal. Tapi kalau kita bertenang, kita akan menemukan Tuhan membentangkan kedua tangannya. Ada tongkat yang terulur, ada tali kasih Yesus yang bisa kita pegang, dan Tuhan akan menarik kita keluar. Itu yang saya alami. Itulah terobosan di dalam Tuhan. Dan ketika kita membiarkan diri kita bertenang, dengan segala keadaan yang ada, tetap duduk di bawah kaki Tuhan dan meraih Injil Kristus, padanan firman Allah, hidup sebagai pelaku firman Allah yang sejati, Tuhan akan kembalikan semua hal-hal yang disebut dengan ciptaan yang baru. Kasih karunia, anugerah, pembelaan, pemeliharaan, pelindungan yang dari Tuhan. Saya menangkan Bapak itu. Saya percaya Bapak Ibu akan memenangkan Bapak itu. Ketika firman ini disampaikan, jiwamu, hatimu dicerahkan, engkau akan punya kekuatan untuk berkemenangan di dalam kehidupan ini. Sebab bersama Yesus akan ada kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengembalikan damai, saya merasa saya kembali seperti seorang anak yang falling in love lagi dengan Tuhan Yesus. Seperti pertobatan mula-mula lagi. Tidak ada yang bisa menyakiti, perkataan seperti apapun tidak bisa menyakiti, dan hal seperti apapun tidak bisa menyakiti dan tidak bisa membuat saya terhenti. Kenapa? Karena saya melihat bentangan jalan kehidupan yang besar luas, solusi-solusi Tuhan luar biasa. Jadi saya mengalami lagi ritme, menikmati hidup, berkemenangan dalam menyelesaikan semua perkara hidup dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi saya menikmati hari-hari yang baru, saya menikmati hari-hari yang baik.
hari-hari yang penuh pengharapan. Karena itulah serial pengajaran Father's Miracle yang menjadi library yang dipesankan Tuhan ini perlu diikuti terus-menerus, bahkan boleh diulang lagi. Kenapa? Karena pembekalan waktu demi waktu mempersiapkan kita memang menjadi generasi imamat rajani, bangsa pilihan Tuhan, seseorang yang lebih dari pemenang dalam kehidupan. Nah, ketika di dalam keadaannya yang sebenarnya bagi dia tidak salah, bagi sekte agamawinya tidak salah, tetapi bagi Tuhan ini yang terpenting. Karena kita seringkali hidup menurut penilaian orang, penilaian diri sendiri, tapi kita nggak pernah mencari tahu kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi persoalan di dalam kehidupan rohani ini. Dan ketika di perjalanan dia hendak membunuh anak-anak Tuhan, hendak memburu anak-anak Tuhan, hendak memenjarakan anak-anak Tuhan, suatu cahaya terang menerpa dia bersama pasukannya. Saulus jatuh rebah. Kitab suci berkata, matanya tidak bisa melihat lagi. Jadi mata ini adalah pelita tubuh. Kalau kita pakai buat yang jahat, kita nggak bisa lihat Tuhan. Meskipun koridornya rohani, meskipun koridornya agama. Jadi terpenting di dalam kehidupan ini adalah mengenal Tuhan secara pribadi, hidup takut akan Tuhan, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Jangan pernah ada suatu keinginan menyakiti dan merugikan kehidupan orang lain. Dengan demikian kita menggenapi hukum Taurat. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, lengkap bagiannya. Dan semua itu semakin diperlengkapi dengan hidup takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi, hidup jadi saksi, hidup jadi berkat di muka bumi ini. Apakah seorang Saulus bisa menggenapi hidup sukses bahwa doanya dijawab Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat arti kata doa, banyak sekali definisinya. Doa berupa permohonan, doa berupa syafaat permintaan, doa untuk orang lain, meminta sesuatu buat orang lain, banyak sekali. Tetapi di dalam pemahaman yang secara singkat dan sederhana kita pahami bahwa doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita terkurung dalam kehidupan agamawi, kita membaca hanya sebuah tulisan, tidak pernah berkomunikasi dengan sumber penulisnya. Dan kita percaya dalam kekristenan ini bahwa kitab suci Injil didasari dari pimpinan Roh Kudus. Roh akan menuntun kita karena Roh yang mengilhami kitab suci. Dan ketika Roh ini berbicara, kita akan bisa lebih mengerti kitab suci, memahaminya secara luas, memahaminya secara tepat dan benar, dan menerapkannya jadi berkat. Maka kita baru bisa disebut manusia Kristus yang sejati. Saulus mengalaminya. Dan kita akan melihat apakah Saulus benar-benar doanya dijawab. Karena sudah mendengar suara Tuhan, sudah bicara dengan Tuhan. Dan ini yang sering kali terjadi di dalam kasih mula-mula. Apa yang Saulus lakukan adalah dia nggak makan, nggak minum selama 3 hari 3 malam. Dan matanya buta. Ini harganya mahal, Bapak Ibu. Ketika Tuhan hendak menyelamatkan seseorang keluar dari kehidupan lahiriah, dari kehidupan agamawi, dari kehidupan yang sesat, ada harga mahal di baliknya. Matanya menjadi buta, dia tidak lagi bisa makan, gak bisa minum karena merana. Karena semua hal yang dianggapnya baik, semua yang dianggapnya saleh mengecewakan dirinya. Dan ternyata sumber dari kitab suci itu keluar dan berbicara langsung kepadanya. Dan ternyata yang dia sakiti bukan manusia, tapi yang dia sakiti itu Tuhan sendiri. Nah, ini kan keterkejutan yang luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan karena dalam kitab suci itu transparan adanya. Dan kita bisa melihat banyak versi pertobatan dalam dunia kekristenan ini, bahwa pada akhirnya orang-orang yang menemukan Tuhan baru menemukan kehidupan, tujuan kehidupan, solusi kehidupan, dan menemukan sorga yang sesungguhnya. Kita lihat parameter yang pertama, apakah Paulus doanya dijawab oleh Tuhan? Mari sama-sama kita lihat apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai yang ke-18. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 18, demikian Tuhan berfirman. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa
Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu, tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan datangi Ananias, Ananias adalah satu pribadi yang karib dengan Tuhan. Dan bukan hanya karib dengan Tuhan, Ananias sudah memantau keberadaan hidup seorang Saulus. Ini orang yang saleh agamawi tapi menyakiti banyak umat Tuhan. Dan kita sering lihat semua ini di dalam kehidupan di bawah kolong langit ini. Ada orang-orang yang demikian seperti Saulus. Kita bisa menilai, tapi jangan menghakimi. Kita boleh menyimpulkan, tapi jangan melanggar keputusan Tuhan. Semua hal dalam hidup ini disandarkan pada iman. Iman mendengar suara Tuhan, iman karena firman, iman taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi, janganlah menghakimi apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Keadilan hanya muncul ketika kita mendengar suara Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan secara tepat. Bukankah begitu banyak kejahatan orang ini, kata Ananias. Nah, Tuhan langsung membukai rencana dan hatinya bahwa Saulus dipilih untuk suatu contoh keteladanan dengan maksud pemberitaan. Karena ada suatu tapal, ada suatu bagian ruang gerak yang Tuhan sudah pilih pada seorang Saulus untuk ditransformasi menjadi seseorang yang memang sesuai dengan Pareto, sesuai talentanya. Seorang manusia muda, seorang anak muda seperti Saulus yang berkobar-kobar, yang begitu giat, dari sesuatu yang sesat dan keliru ditempatkan secara tepat dan benar. Lihat datangnya Ananias pada hari ketiga di mana Saulus tidak makan, tidak minum. Saulus yang buta itu ditumpangi tangan dengan nama Tuhan Yesus, disampaikan pesan Tuhan. Lalu Saulus memberi dirinya untuk dibaptis. Dan sesudah dibaptislah kita menemukan suatu transformasi pergantian. Manusia lama Saulus diganti, ditransformasi menjadi manusia baru, menjadi Paulus. Ada banyak kali dalam kekristenan ini kita ingin mengalami yang Saulus alami menjadi Paulus. Tetapi banyak orang tidak memahami arti pergantian dan arti transformasi. Di mana manusia lama itu sudah hilang copot, digantikan manusia baru. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak umat Tuhan ingin ganti nama, ingin dapat nama yang dari Tuhan. Tapi mereka lupa, pergantian itu adalah transformasi. Sesuatu yang lama harus ditinggalkan menjadi sesuatu yang baru bergerak dalam pagar batas Tuhan untuk suatu tujuan yang mulia, untuk tujuan sorga Yesus. Membawa kabar baik, kabar keselamatan untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan itulah kita seringkali melihat di dalam dunia kekristenan ini, namanya rohani sekali, tapi perbuatan hidupnya manusia lama semua. Kita bisa melihat seseorang berkowar-kowar dalam nama Tuhan Yesus, tapi kasih tidak mendasari hidupnya. Arogansi, kesombongan, keangkuhan,
karakter-karakter yang tidak ada buah rohnya masih mendasari hidupnya. Oleh karena itulah, sebagai saudara-saudara seiman, mari kita harus saling mengingatkan, saling menopang, saling mendoakan supaya apa? Supaya terjadi proses penyempurnaan kepada semua umat Tuhan. Dengan demikian, ditemukan di seisi dunia ini manusia-manusia Kristus yang dewasa, mempelai pengantin Kristus yang siap terangkat. Memang sudah waktunya, karena ladang sudah menguning. Pekerja-pekerja harus siap. Bagian-bagian inilah yang Tuhan ingatkan bahwa ternyata dengan tidak makan, tidak minum, dengan mata buta, bisa melihat dalam penglihatan meskipun buta, bisa mendengar suara dengan jelas, suara Tuhan dan suara orang-orang yang diutus Tuhan. Saulus mengalami transformasi. Paulus dilahirkan, dibaptis. Karena itulah saya mau mengajak Bapak Ibu melihat suatu keberhasilan dari hidup sukses Paulus ini. Ketika doanya dijawab, kita melihat bagian yang paling berat sebenarnya di dalam parameter ini, yaitu suatu bagian yang menjadi bagian menang atas kebimbangan dan kebencian. Karena bagian tangga kedua ini, yang merupakan parameter hidup sukses di dalam serial pengajaran hidup sukses ini, untuk kita melihat ini nggak mudah. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat sedikit catatan dari keberadaan hidup Paulus sesudah lahir baru di dalam perjalanannya melayani Tuhan Yesus. Perjalanannya hidup sebagai orang Kristen, sesuatu ternyata berbeda jauh. Mari kita lihat sama-sama 1 Korintus 4 ayat 6 sampai yang ke-16. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 16. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau Ulang aja dari depan. Ulang dari depan, santai bacanya. Dah. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 16. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian. Bahkan kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil
yang kuberikan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini suatu keberadaan hubungan Paulus sebagai mentor rohani, sebagai seorang bapak bagi komunitas rohani. Ada terjadi suatu keadaan yang tidak diharapkan, di mana umat Tuhan ternyata berlari tidak menuju kepada kehidupan yang diteladani Rasul Paulus. Ada orang-orang yang seketika sesudah sakit disembuhkan, miskin diperkaya, keluarga yang hancur dipulihkan, kehidupan yang dikembalikan menerima berkat, persoalan-persoalan yang menakutkan, menyakitkan, mengalami pembebasan. Tiba-tiba mereka kembali ke manusia lamanya. Kita bisa melihat detail-detail yang dikatakan Paulus bahwa ada di antara kamu menyombongkan diri dengan menempatkan diri lebih hebat dari yang lain. Ini suatu perlombaan duniawi di dalam komunitas rohani, dalam kehidupan umat Tuhan. Ada orang saling menonjolkan secara duniawi masuk ke dalam sistem gereja. Glamoritas, mengejar popularitas, menuju ke nikmatan bahwa aku lebih dekat Tuhan, lebih tahu Tuhan, seperti yang dilakukan murid-murid semasa Yesus hidup. Semua ingin di samping Tuhan, ingin jadi terkemuka, ingin jadi paling terkenal, paling disegani, paling diketahui seluruh dunia. Hal lahiriah lagi, penyesatan lahiriah lagi, sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang mungkin tidak apa-apa bagi banyak orang yang tidak kenal dekat Tuhan, tetapi bagi orang-orang yang memahami kehendak Tuhan, ngerti kualitas dan dimensi sorga Yesus, hal ini jauh dari perkenanan Tuhan. Karena itulah kita bisa melihat suatu keadaan bahwa Paulus ingin memberitahukan kepada umat Tuhan bahwa kalau kamu sudah punya seperti itu, kamu merasa seperti itu, apalagi kami. Karena gini loh, Paulus ingin memberitahukan, kalau yang di mentoring aja seperti itu, apalagi mentornya. Bahwa kamu dahulu tuh apa, siapa, bagaimana, lalu tiba-tiba mengalami pemulihan, diberkati, dipakai, mengenal Tuhan, dan bisa sekolah lagi, bisa melanjutkan karir, bisa menikmati kelimpahan. Kamu dulu apa? Kok lupa budi, kok lupa diri, kok hari ini berbaliknya ke duniawi sekali, hari ini berbaliknya ke manusia lama sekali, kok hari ini penuh dengan keegoisan. Kalau kamu begitu, harusnya para mentor lebih lagi. Tapi para mentor tidak melakukan semua itu. Malah Rasul Paulus memberi suatu pembanding. Lihat pembanding-pembanding yang saya senang sekali membaca bagian-bagian ini. Kami bodoh, kata Rasul Paulus. Bodoh. Dan mengangkat umat Tuhan bahwa kamu arif. Jadi orang-orang yang di mentoringnya tuh diangkat. Kamu tuh arif, kami ini bodoh. Kami lemah, kamu kuat. Kamu mulia, kami hina. Kami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Suatu keadaan kerelaan untuk menyadarkan umat Tuhan, orang-orang yang di mentoring, anak-anak Tuhan, bahwa kalau kamu punya kesempatan, apalagi para mentor rohani, apalagi hamba-hamba Allah yang berkarunia, yang dipilih, kalau mereka rela menjalani ketaatan dengan kesederhanaan, ketaatan dengan bagian-bagian yang disebut terhina, lemah, difitnah, harus bekerja keras, harusnya bisa memahami. Ini suatu bentuk keteladanan yang masih ada di muka bumi, bahwa orang-orang yang pelayanannya murni, pribadi-pribadi yang melayani Tuhan yang transparan, orang-orang yang kalau kamu bermasalah, kamu butuh pertolongan Tuhan, kamu butuh sesuatu dari Tuhan, pada mulut mereka, pada tangan mereka, pada pelayanan mereka masih tersedia solusi dan mukjizat Tuhan. Harusnya kita menghargai, harusnya kita benar-benar jadikan teladan di dalam kekristenan ini. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagian akhir yang dinyatakan bahwa Paulus menang dalam kebimbangan. Paulus tidak menyimpan kebencian. Apapun yang terjadi pada umat Tuhan, pada anak-anak rohaninya, pada gereja-gereja Tuhan,
Paulus tetap meneladani mereka dengan memberikan contoh kehidupan yang murni, yang penuh dengan konsistensi, yang hidupnya tidak berubah, tidak kepahitan, tetapi terus mengingatkan umat Tuhan, terus menyadarkan umat Tuhan. Karena bagian pelayanan Paulus inilah yang saya katakan sejak semula layak jadi parameter kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah langsung menghadapi pemuritan dari Tuhan Yesus secara pribadi semasa 3,5 tahun itu, tapi kita menerima semuanya melalui Roh Kudus-Nya, melalui Injil yang tertulisnya. Jadi ketika kita belajar pemahaman-pemahaman yang ada, kita harus mencapai Roh Kudus pada satu penyingkapan hikmat, pengertian, dan penerapan firman secara tepat. Dengan demikian bagian akhir dikatakan, sebab kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Ya, karena ini udah ada sejak zaman dahulu. Umat Tuhan tuh suka banget dengar khotbah-khotbah, satu khotbah, apalagi yang berbau TikTok yang 1-2 menit. Pokoknya semua ada beribu-ribu pendidik. Kamu tidak mempunyai banyak bapa, kata Rasul Paulus, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Mentor itu sifatnya dipilih Tuhan, sifatnya tetap. Keteladanannya, keluarganya, cara hidupnya, cara mengelola keuangan, ketulusannya, dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, itu menjadi suatu sandaran dan pegangan bagi umat Tuhan. Karena itulah pemahaman ini harus dimiliki oleh umat Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak berlaku menurut pengertiannya sendiri. Jangan berlaku seperti keadaan sesat akhir zaman, mengumpulkan guru, bikin sendiri, seakan-akan mempertuhankan orang. Jadi kita marilah kembali pada apa yang sebenarnya menjadi parameter hidup sukses di dalam kekristenan ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin juga mengajak Bapak Ibu melihat suatu keteladanan yang lain dari Rasul Paulus ketika sudah memasuki dimensi pelayanan yang mengecewakan. Kuciwa. Saya bersyukur sekali lagi. Kenapa? Ketika suatu pemahaman tangga menjadi ketua RW, saya melihat dunia gereja lebih baik daripada dunia masyarakat. Tapi ketika saya mengalami terobosan dari Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus dikembalikan kepada saya mengalami kemanisan seisi dunia lagi. Kenapa? Di dunia RW, saya menikmati banyak sekali hubungan persahabatan, kekaripan, bahkan bukan dengan orang-orang yang seumuran. Karena saya salah satu ketua RW yang masih sangat belia dianggap mereka. Bahkan ada yang berkata, ini adalah RW yang paling ganteng katanya. Ya, karena paling lebih muda. Karena sebagian besar sudah 60-an, 70-an. Lihat foto-foto sahabat-sahabat terbaik saya di dunia RW ini. Dan saya percaya bahwa hal yang sama, baik itu dunia bisnis, keluarga, karir, pendidikan, pelayanan, keluarga, apapun sisinya, apa yang saya alami ini bisa menjadi suatu pemahaman penting, suatu petunjuk, pedoman, dan juga keteladanan untuk kita mengalami terobosan juga dalam kehidupan. Kuncinya damai sejahtera Yesus itu penting di dalam hidup. Kuncinya mengenal diri sendiri itu penting. Kuncinya selesai dengan dirimu dan jadi berkat bagi sesama itu penting dalam kehidupan. Kuncinya memahami panggilan Tuhan dan tahu tujuan selagi hidup itu sangat penting dan terpenting di dalam kehidupan ini. Haleluya. Mari kita lihat bagian ketiga tentang kehidupan Paulus sebagai tebusan Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan kebenaran akan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dengan segala hal,
sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup sebagai tebusan Tuhan. Kita sudah bisa melihat lewat pelayanan, keteladanan, dan penderitaan yang diterima seorang Rasul Paulus. Ketika dia masuki manusia lamanya, pelayanan agamawi, tindakan kesalehan yang keliru, dia lebih berkuasa. Sementara berubah ditransformasi menjadi Rasul Paulus, pelayanan kasih, pemahaman Injil yang benar, penerapan Taurat yang digenapi dalam pemahaman, dalam transformasi Tuhan Yesus, penderitaan dibaliknya. Rasul Paulus tidak lagi menempatkan kekuatannya. Dia memilih untuk menjadi, aku lemah, tapi Yesus kuat. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan bekerja sempurna. Ini pilihan orang yang dewasa, luar biasa. Ini pilihan seorang hamba Allah yang luar biasa. Seorang Rasul Paulus kalau mau mencapai glamoritas, dia mendirikan banyak gereja. Ada banyak dia bisa ambil, ada banyak kesempatan. Tapi mengapa dia memilih untuk tetap mengejarkan pekerjaan tangan, membuat kemah, mencukupi hidupnya, mencukupi pelayanannya? Seringkali dalam kehidupan kita mengalami banyak sekali hal-hal yang disebut untuk memilih. Tetapi keteladanan Rasul Paulus, hidup sebagai tebusan Tuhan, dia memilih apa yang tidak populer, yang mungkin tidak disukai banyak pelayan Tuhan, karena nggak ada glamornya, nggak ada keuangannya, nggak ada berkat-berkat kehidupannya yang hitung secara kesenangan manusia, secara agamawi. Kenapa? Penderitaan, kesukaran, berkali-kali mengalami bahaya maut, dan di balik semua pengabdiannya itu, dia juga masih tetap ditentang, bahkan diancam mau dibunuh. Banyak hal yang dia alami, dan kita bisa belajar lewat keteladanan Rasul Paulus ini untuk kita hari ini hidup sebagai umat Tuhan, hidup sebagai hamba-hamba Allah untuk bertobat. Hentikan semua hal yang menjadi jerat dan penyesatan, absintus neraka kehidupan di dunia ini. Memperkaya diri, menggemukkan diri, menimbun harta ngengat berkarat, ingin merasa punya sorga sendiri, ingin paling menang, ingin paling populer, ingin hidup selalu glamoritas. Mari kita tinggalkan semua itu. Ikuti keteladanan Yesus melalui kehidupan Rasul Paulus. Sederhana, hidup jadi berkat, menolong banyak orang lain, berbuat baik. Dan orang bisa melihat transformasi manusia lama yang telah ditinggalkan. Itu berbeda jauh dengan manusia barunya. Manusia baru yang telah hidup berkomitmen, konsistensi di jalan pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Sebab seseorang disebut setia kepada Tuhan ketika dia berpegang pada komitmennya, dia konsisten dengan imannya, dia hidup sebagai pelaku firman Tuhan, tidak berubah dengan keadaan, dengan kebutuhan, dengan desakan siapapun. Nasarnya dia bayar, kewajibannya tidak pernah dia tunggak, dan dia melakukan semuanya dengan kesadaran. Ini yang disebut manusia Kristus yang sejati. Dan kita percaya bahwa dalam hidup ini, jeripaya di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberi upah ganjaran sesuai catatan kitab suci bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang hidup takut akan Dia, orang-orang yang melakukan kehendaknya. Karena itulah dikatakan supaya umat Tuhan, supaya anak-anak rohaninya siap sedia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan
Apa yang salah? Nah ini, ada banyak kali pelayanan ini ditakuti banget dalam hal menegur, mengingatkan, membawa pemahaman yang lurus lagi tentang firman. Karena nggak populer, karena banyak orang ingin mencari hal-hal yang ditulis di dalam kitab suci seperti yang dipesankan Rasul Paulus. Kenapa? Orang nggak mau lagi terima teguran. Orang cari sesuatu yang nyenengin telinga. Nasihatkan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini kan berulang-ulang terus diingatkan Rasul Paulus. Dan pelayanan Father's Miracle mengikuti jejak Rasul Paulus ini. Terus mengingatkan umat Tuhan. Mengingatkan rekan-rekan sekerja dalam Tuhan. Mengingatkan saudara-saudara seiman. Untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup lurus mencapai surga Yesus. Banyak hal yang tidak menyenangkan. Banyak hal feedback yang tidak pada tempatnya. Apapun itu, semua yang dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Semua yang kita kerjakan yang datang dari Tuhan, cepat atau lambat, pasti berbuah, pasti berkemenangan. Karena Rasul Paulus sudah ingatkan ada suatu masa nanti, karena akan datang waktunya nanti orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Dan ini sejajar dengan pesan Tuhan supaya saya terus mengupload video pengajaran sebagai library seperti yang dipesankan Tuhan. Karena ternyata suatu masa nanti akan datang masa kegelapan bagi kehidupan rohani. Sulit menemukan orang jujur, sulit mencari pelayan-pelayan hidup takut akan Tuhan. Dan akan ada banyak serigala di tengah-tengah domba. Ya, akhirnya kita harus kembali pada firman. Akan menemukan jejak gembala itu. Karena jejak gembala itu tidak pernah akan menyesatkan domba-dombanya. Karena tongkat gembala, tongkat yang menegur, tongkat yang memukul, tongkat yang menyesat, itu membawa domba-domba menjauhi segala bentuk resiko kematian, resiko kebangkrutan, resiko penyesatan, resiko jurang yang menghancurkan. Dan bersama gembala kita aman sampai garis akhir kehidupan. Pada waktunya nanti di dalam kegelapan dunia rohani, orang-orang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Kenapa? Dia kumpulkan guru, karunia dijadikan media, ayo ibadah, habis itu nubuat ya. Lama-lama ya, awalnya dari nubuat, lama-lama lu buat-buat. Dengan ditakar dengan amplop persembahan kasih, makin tebel, buat-buatnya makin banyak dan makin menyenangkan telinga. Ini pesan Rasul Paulus. Bapak Ibu tidak usah tersinggung. Kalau ada, perbaiki. Kalau nggak ada, doakan. Supaya yang terjadi tidak terjadi seperti ini lagi. Kenapa? Karena ketika orang mengumpulkan guru-guru, mereka tidak lagi perlu Tuhan. Yang mereka perlu itu adalah kepuasan jiwanya. Yang penting merasa saleh rohani. Ini kembali lagi ke manusia lama Saulus. Ini kembali lagi kehidupan ramal-meramal dalam kedok rohani. Jadi kita harus belajar hari ini. Jangan sampai apa yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Ketika roh membawa Yehezkiel dalam dimensi penglihatan. Wah, depannya itu penyembahan, belakangnya berhala-berhala semua. Dan ketika dibuka isinya persundalan perjinahan rohani. Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan sampai hidup sukses kita, kesalehan di depannya, kesucian, sangat terpandang dalam kekristenan. Di dalamnya isinya persinahan persundalan rohani di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan supaya kita jangan hidup munafik. Karena Tuhan sejak semula sangat benci dengan orang-orang hidup munafik. Hidup penuh dengan topeng-topeng rohani. Orang yang hidupnya penuh dengan penipuan, manipulasi, dan penuh dengan penjerat-jerat yang menghancurkan kehidupan sesama. Marilah hari ini kita kembali pada kasih Yesus yang murni, kembali pada kebenaran firman Tuhan yang murni, hidup dengan menjaga diri, hidup waspada, dan kita beserta keluarga kita, satu rumpun keluarga, harus mulai hidup dalam kebenaran satu rumpun keluarga lebih dulu, baru jadi berkat di luar sana. Kalau keluarga masih berantakan, kalau kehidupan berkeluarga masih belum pada tempatnya, alangkah baiknya pemulihan dulu dalam satu rumpun keluarga. Yerusalemnya dipulihkan lebih dulu. Dengan demikian kita percaya bahwa kedatangan Tuhan sebagaimana yang Dia janjikan, tersedia suatu mahkota. Paulus berkata dengan jelas sekali, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya selalu ingat akan kisah sejarah kematian Rasul Paulus. Bagaimana kepalanya dipotong. Tebasan itu memisahkan kepalanya dengan tubuhnya. Dan ketika kepala itu jatuh ke tanah, boom, jus keluar mata air. Dan mental jatuh lagi, boom, jus keluar lagi mata air. Dok, jatuh lagi, dan jus keluar mata air. Makanya sejarah kematian Rasul Paulus dikenal dengan istilah Trifontaine, 3 mata air yang memancar keluar dari martir Rasul Paulus. Tuhan menghargainya dan menjadi warisan di muka bumi untuk mengingatkan gereja-gereja Tuhan, untuk mengingatkan umat Tuhan, hidup sukses harus sesuai perkenanan Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan harus jadi pelaku firman-Nya. Dan semua kewajiban, komitmen, konsistensi, nasarmu lakukan dengan setia dan capai perkenanan Tuhan selagi hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat L akan tutup di dalam doa berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang bagian keempat dari hidup sukses, tentang 5 jawatan dari dimensi Rasul. Kita telah dicerahkan firman-Nya melalui sejarah dan kesaksian hidup Rasul Paulus. Dipesankan kepada kita agar punya hati yang bisa mendengarkan suara Tuhan, menjagai mata agar tidak jahat dan tidak dipakai untuk menghakimi. Hidup berpegang teguh kepada firman Kristus dan giat melayani Tuhan. Selalu siap sedia bayar harga demi kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita sehati berdoa dan mengangkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikat-Nya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dari rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.